masih mengkaji mengenai kesunahan bagi orang yang sedang saum. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ada juz 2 halaman 252. Wa'tikafun, dan disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah i'tikaf. Mengapa? Lil itsba'i, karena mengikuti perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, al-mu'takifu yu'akifu dzunuba wa yajri lahu min ajri ka'ajril hasanati kulliha. Orang yang sedang beriktikaf akan bisa menjaga diri dari perbuatan dosa dan akan mendapatkan pahala yang mengalir. Akan mengalir pahala baginya sebagaimana orang berbuat baik. Nah, jadi kalau kita beriktikaf itu bisa menjaga diri dari perbuatan dosa dan akan mendapatkan pahala. Apa itu iktikaf? Iktikaf secara singkat adalah menahan diri atau berdiam diri di masjid dengan ketentuan tertentu, dengan syarat tertentu. Apa syaratnya? Syaratnya 2. Yang pertama, niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berdiam diri seukuran melebihi batas minimal tumaninah. Batas minimal tumaninah adalah subhanallah. Itu tumaninah. Nah, di atasnya kalau baca subhanallah misalkan 3 detik, nah berarti melebihi dari 3 detik. Itu ya. Sebagian ulama mengucap sebagaimana Ibnu Taimiyah, minimal tumaninah itu mengucapkan subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal a'la 3 kali. Misalkan 6 detik. Nah, kalau misalkan tumaninah 6 detik, maka i'tikaf itu melebihi. Misalkan 7 detik, 10 detik. Itu batas minimal i'tikaf. Nah, ketika kita berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf, maka akan dapat pahala. Dengan berdiam diri saja dapat pahala, apalagi kita baca Quran, baca doa, baca zikir, sholawat, sholat sunat. Oh, itu dapat pahala banyak. Nah, apa saja yang membatalkan i'tikaf? Yang membatalkan i'tikaf yaitu adalah perbuatan jima, menggauli istri, sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf di masjid. Itu ya. Itu menandakan bahwa ketika kita menggauli istri, menjima istri, bersenggama dengan istri, maka itu akan membatalkan i'tikaf. Bukan berarti menggauli istri di masjid gitu. Istrinya di rumah. Bisa kita beriktikaf di masjid, istri di rumah, kita pulang dulu ke rumah. Jima dulu dengan istri, nah itu batal i'tikafnya. Nah, itu batal i'tikafnya. Nah, adapun kalau misalkan kita ada keperluan, misal pengen BAB, pengen BAK, atau kita misalkan mimpi basah di dalam masjid, kemudian mau mandi besar, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan pahala, tidak membatalkan i'tikaf. Nah, i'tikaf. Nah, selanjutnya gitu ya, siyama asyri akhirihi, apalagi beriktikaf di 10 akhir Ramadan, tanggal 21 sampai 30, itu sangat dikukuhkan, sangat dimuliakan. Karena Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Sebagaimana hadis Siti Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW ya'takifu asyra awakhir min Ramadan hatta tawafahullah, summa takafa azwajuhu li'annahu aqrabu lisanin nafsi an irtikabi ma la yakun. Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 akhir Ramadan hatta tawafahullah, sehingga beliau diwafatkan oleh Allah. Setelah beliau wafat, maka dilanjutkan iktikafnya oleh istri-istri beliau, karena beriktikaf di masjid itu lebih menjaga diri dari perbuatan yang tidak layak. Ya, makanya sangat dikukuhkan lagi beriktikaf di 10 akhir Ramadan, karena Rasul selalu beriktikaf. Nah, apalagi kita sambil gitu ya menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Itu ya, maka disunahkan, sangat disunahkan beriktikaf di 10 akhir Ramadan, tanggal 21 sampai tanggal 30.